Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dugi jam pinten niki, Pak? Maksimal jam 6 nggih. Mboten ngantuk jenengan. Nek jenengan 10 menit ngantuk, kula 10 menit mawon. Nek jenengan kuat nahan dugi jam 6, bismillah kula dugi jam 6. Ajeng pinten menit? Oh, 60 nggih. Nggih nek kinten-kinten ngantuk kalih ngemut permen mboten napa-napa. Ben mboten ngantuk. Saya membahas hadis-hadis yang menguatkan puasa kita hari ini. Yang pertama, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id menika nate mireng saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bersabda, man shoma yauman, sinten mawon ingkang poso yauman, satu hari saja, tapi puasanya fi sabilillah, diniatkan berada di jalan Allah. Puasa yang fi sabilillah itu syaratnya minimal 3. Niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar. Itu namanya fi sabilillah. Ba'adallahu wajhahu 'anil nar, maka Allah akan jauhkan orang itu dari neraka sab'ina kharifan, sejauh perjalanan 70 tahun. Ini kalau puasanya satu hari dan dilakukan dengan benar. Pripun nek jenengan 30 dina berarti ping pinten? 70 berapa berarti? 2100 tahun. Bagaimana kalau Bapak Ibu mengalami puasa sepanjang hidup 50 kali? Berarti 30 kali 50, 2100 kali 50. Wah, itu sudah luar biasa, seolah-olah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya dari yang namanya neraka. Tapi Nabi mboten ngendika ini perjalanannya pakai apa, melaku, ngontrel, naik Grab, Gojek, nggak tahu. Pokoknya sejauh perjalanan 70 tahun. Ini hanya satu hari. Bayangkan kalau 1 bulan, Masya Allah. Hadis pertama selesai. Hadis kedua dari sahabat Abu Hurairah. Hadis menika sering disebut sebagai hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Ciri hadis qudsi itu biasanya diawali qala Allah taala atau yaqulullah taala. Yaqulullah taala, Allah berfirman, kullu amalin ibnu Adam lahu, setiap amal anak Adam itu sesungguhnya baginya, kata Allah. Fal hasanatu bi asrin amsalihha, satu amal kebaikan akan dicatat oleh Allah 10 kebaikan, illa sab'i mi'atin di'fin, sampai dengan 700 kali lipat kebaikan. Berarti misal begini, saya tanya ke jamaah, kalau Bapak Ibu datang ke sini tepat waktu itu kebaikan bukan? Kebaikan akan dicatat oleh Allah minimal 10, maksimal 700. Nek jenengan mirengke kuliah subuh kalih ngantuk niku kebaikan mboten? Mboten, berarti mboten dicatat. Tapi kalau serius meskipun menahan kantuk, ning serius niku kebaikan mboten nggih? Kebaikan berarti akan dicatat oleh Allah
minimal 10, maksimal 700. Masya Allah, luar biasa ini. Tapi Allah mengatakan illas siyam, kecuali puasa. Apa maksudnya? Karena puasa tidak terbatas. Kalau tadi kan dibatasi maksimal 700 kebaikan, kalau puasa itu tidak dibatasi berapa jumlah nilai kebaikannya. Kenapa? Huwali, karena dia adalah untukku, wa ana ajzi bihi, maka aku langsung yang akan menilai, yang akan membalas, yang akan mencatat orang-orang yang melaksanakan puasa. Biasanya kan nek awak dhewe niku nglakoni amal kesalehan niku, Gusti Allah ngutus malaikat ken nyatet. Malaikat napa? Malaikat napa, Pak? Sing sok nyatet amal baik dan amal buruk napa? Oh, tasih kelingan to jenengan, tak kira pun lali. Malaikat apa, Ibu? Raqib Atid atau Raqib Atid, satu atau dua? Oh, kalau di Quran itu disebut dengan Raqibun Atid, itu satu malaikat bukan dua. Kalimatnya Raqibun Atid. Nek mungkar nangkir berarti niku nggih siji, mboten nek niku ten loro. Mboten sah didiskon malih. Tapi khusus puasa, dalam hadis ini dikatakan Allah sendiri yang akan menilai. Innahu yatrukut ta'am, sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu enggak makan. Wasyahwatahu, menahan syahwatnya, min ajli, untukku, kata Allah. Wa yatruku syaraba, boten ngunjuk, wasyahwatahu, dan menahan syahwatnya, min ajli, hanya untukku, fahuwa li wa ana ajzi bihi, maka akulah, karena itu semua untukku, maka akulah yang akan menilainya. Understand? Nonton, paham nggih? Pun mulai ngantuk dereng? Niku hadis nomor kali. Intinya puasa yang menilai langsung adalah Allah. Jadi ampun main-main. Hadis nomor 3, An Sahli ibnu Mu'ad, dari Sahal ibnu Mu'ad. Wa an abihi, Sahal ibnu Mu'ad menika pikantuk hadis menika saking bapakne, dapat dari ayahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, 1, inna salata, salat, wasiyama, siyam, wadzikra, zikir. Kula wangsuli nggih. 1, inna salata, salat. Ini maksudnya salat yang dilakukan di bulan Ramadan. Kula wangsuli, Bapak Ibu niku nek ngaji biasane nyatet mboten? Memang mboten nggih. Nek mboten niku pancen kelingan jenengan. Oh, nek mboten. Nek ibu-ibu ngaji kalih omong-omongan dhewe niku kelingan ngoten. Nek mboten kelingan ampun omong-omongan dhewe. Kula wangsuli. Inna salata, salat. Wasiyama, siyam. Wa dzikra, zikir. Ketiganya jika dilakukan di bulan Ramadan, kata Nabi, tudha'afa, maka akan dilipat gandakan ala nafaqati, dibandingkan dengan kita berinfak fi sabilillah, di jalan Allah.
Jadi salat, puasa, zikir jauh lebih besar pahalanya ketika dilaksanakan di bulan Ramadan, lebih besar pahalanya dibanding mereka yang berinfak di jalan Allah. Kata Nabi, seberapa banyak? Kata Rasulullah, bisab'i mi'ata di'fin, lebih besar 700 kali lipat. Masya Allah, hebat sekali itu. Makanya kan dalam Quran itu kan kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, ya harfun nida, atau huruf yang dalam bahasa Arab berfungsi sebagai memanggil. Siapa yang dipanggil amanu? Amanu itu siapa? 3 kriterianya: qarib, ausad, ba'id. Napa niku? Qarib, orang yang imannya dekat, imannya tebel, imannya besar. Niki contohnya mungkin nek contoh sepelene ngeten. Contoh tiang sing imane kuat niku pun dugi masjid sakderenge adzan. Ausat, standar, yang datang ke masjid setelah adzan berkumandang. Ba'id, yang imannya jauh alias tipis, masbuk 2 rakaat. Ya niku contohnya. Itu namanya imannya tipis. Tapi kata Allah, meskipun imannya tipis, dia masuk kategori dipanggil selama masih ada iman dalam hatinya. Mengatakan loh. Jadi paham nggih sampai di sini? Understand? Paham. Ini hadis nomor pinten mau? Nomor 3. Berarti jenengan nyimak niki. Biasanya nek tangkleti ngoten niku cok ilang. Hadis nomor sekawan riwayat Muslim saking sahabat Abu Hurairah. Asyamu junnatun. Siam atau puasa itu adalah perisai, tameng, proteksi, pelindung. Itu namanya junnatun. Mestinya secara teori miturut hadis menika jamaah tiang puasa menika terlindungi dari segala bentuk kemaksiatan. Mestinya begitu. Ning sakniki jan lari-lari nem sakniki pertanyaane jan angel-angel jawab. Contohnya enten pertanyaan ngeten, Ustaz, apa hukumnya puasa siang hari kumur-kumur pakai kuah bakso? Napa nggih jawabane niku? Kula nggih ra ngerti. Sikatan siang hari saat puasa pasta giginya pakai saus tomat angsal mboten? Nah itu. Pertanyaannya ada-ada saja. Kalau saya tanya ibu-ibu, misalnya jenengan poso, masak, ngicipi nika lho, kuah dituangkan terus diicipi angsal mboten? Angsal mboten, Pak? Kalau boleh berarti bapak-bapak juga mengizinkan orang merokok saat puasa kan? Kan sama-sama tidak masuk. Nek jenengan tidak mengizinkan orang merokok pada saat puasa, jangan izinkan ibu-ibu ngicipi masakan. Understand? Niku podo. Mangkene alasan nek masakane ra enak pripun? Mboten enak niku mboten batalke poso. Ning ngicipi niku berpotensi batalke poso. Paham sampai sini? Ngoten. Ha ning kok nganu kok ngicipi niku mboten ngrasake. Mboten ngrasake pripun? Wong pancen ngicipi niku tujuane ngrasake. Padahal yang enggak boleh ya le ngrasake niku. Wah kurang asin iki. Ngoten. Malah enten sing tanglet ngenten iki. Ustaz, angsal mboten poso-poso, mboten sengaja ngelek daging sing nylilit teng untu.
ning daginge niku sak mangkok. Nah niku mboten nyelilit pancen tanduk ngoten nggih. Maka mestinya junnatun, puasa itu adalah perisai, pelindung dari kita melakukan maksiat. Maka sebaiknya puasanya yang serius, maka insyaallah terlindungi. Hadis nomor gangsal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, menika saking Abu Hurairah, anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, qala lis-shaimin, orang yang berpuasa itu, kata Rasulullah, farhatani, akan mendapatkan dua kegembiraan sekaligus. Farhatun inda iftari, kegembiraan pertama adalah pada saat dia iftar, buka nih lho. Jenengan nek pun donga bismillahirrahmanirrahim, kemudian ngunjuk, terus berdoa dhahaba dhama'u wabtalatil uruqu wasabbatal ajru insyaallah. Masyaallah teng mriki niki lak enak banget toh. Seneng banget, meskipun kita sering lupa lho jamaah, Bapak Ibu jenengan mboten ngertos napa? Kalau waktu buka puasa adalah salah satu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Sayangnya dewe niku lek cok ndonga ming Allahumma lakasumtu tok, mboten ndonga liyane. Padahal ndonga liyane niku angsal, Rabbi habli minas solihin boleh, Rabbana atina boleh, Rabbana hablana min azwajina boleh, ya Allah lunaskan hutangku boleh. Ndak ada masalah. Ning gandeng selak pengen nguntal tahu susur niku mau, akhirnya lali. Jenengan nek buka biasanya ngagem napa, Pak? Kolak. Yang manis-manis begitu ya? Karena sunnah Nabi katanya. Nek menurut kula bukalah dengan yang sayang. Karena yang manis itu belum tentu sayang, gitu ya. Ya karena Nabi memang petuke kurma nggih, nek carane rumiyin petuke tahu susur mestinya disarankan bukalah pakai tahu susur ngoten. Jadi kebahagiaan pertama adalah itu. Masya Allah, kula dados kemutan zaman rumiyin cilik niku nek latihan poso awan-awan niku lak mesti ngumpulke panganan niku to. Buah, kolak, cemilan, snack dan macam-macam dieleh sak meja kebak niku. Kaya-kaya nek buka niku mangke ajeng dimplok kabeh sak mejane. Padahal kan tidak. Sakjane wong panjenengan niku ngunjuk teh hangat segelas plus 7 butir kurma sudah selesai. Tapi karena syahwatnya mengatakan belum cukup, tambah kolak, gorengan, sego, es buah, buahe macem-macem niko, akhirnya mangke teraweh ngantuk. Begitu. Nah, itu faktanya begitu nggih. Masya Allah. Tapi itulah kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah farhatun inda iftari, berbuka, kegembiraan, kebahagiaan pada saat berbuka. Nomor kali kata Rasulullah, wa farhatun hina yalqa rabbahu azza wa jalla, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kebahagiaan nginjing pas pinanggih kali Gusti Allah oleh karena pahala puasanya. Masya Allah, indah sekali. Coba bayangke pun jenengan niku poso melu kuliah subuh raketang ya turu barang kuliah subuh niku karo berjuang menahan ngantuk kan. Nek subuh-subuh ngenten iki pancen jihad yang paling berat adalah jihad melawan hawa ngantuk kan. Bukan hawa nafsu, hawa ngantuk yang susah niku. Bismillah, Masya Allah. Maka kata Rasulullah, orang itu akan mendapatkan kebahagiaan nginjing pas pinanggih Gusti Allah. Kenapa dia bertemu dengan Allah? Oleh karena pahala puasanya.
Hadis nomor 6. Oh, niki jenengan pun hafal nih. Soalnya mubalek pundi mawon mesti macane hadis niki. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Nganti jenengan hafal to? Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Menurut hadis menika jamaah hadis riwayat Bukhari, kata kunci puasa itu kalau mau sukses puasa 3. 1 iman. Yang kedua wahtisaban, perubahan mindset. Perubahan mindset niku napa nggih? Pola pikir, mental dan seterusnya. Jadi tiang niku nek poso tapi mboten wonten perubahan mindset, maka dia memang tidak makan minum siang hari, ning kelakuane padha mawon. Contoh ngeten, kula ngajak bapak-bapak, "Nggo Pak, niki awan-awan pas poso, monggo karaoke teng Happy Papi." Teng mriki enten mboten Bu Happy Papi? Mboten enten nggih. Kalau di Magelang tuh ada karaoke mewah Happy Papi, terus pemandu lagu niko cewek-cewek ayu seksi niko Pak. Jenengan mulai tertarik dereng niki. Misalnya awan-awan kula ajak jenengan monggo Pak karaoke. Mohon maaf Pak Zuron, ana shaimun, saya sedang berpuasa. Berarti nggak mau? Tidak, karena saya berpuasa. Terus piye nek aku gratisi? Oh, ayo siap mangkat. Itu berarti dia puasa tetapi tidak ada perubahan mindset, pola pikirnya dijai patu. Mohon maaf ana shaimun. Dunek-unek ne meneng mawon. Mohon maaf ana shaimun. Bahasan berbuka balik ngunek-unek iki. Nah, itu berarti dia tidak berubah cara berpikirnya, pola pikirnya mboten berubah. Maka itu namanya tidak ada perubahan mindset. Jadi orang yang berpuasa ning mboten wonten perubahan mindset, dia hanya dapat lapar dan haus, nggak dapat yang lain. Karena perilakunya sama. Niku dieling-eling tenan niku, perilakunya sama. Rumien zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, ada seorang Arab Badui datang kepada Khalifah Ali masuk Islam. Dia mengatakan kepada Khalifah, "Ya Khalifah, kula pengen mlebu Islam." Karena pengen mlebu Islam nggih diislamke kali Khalifah Ali. Setelah diislamkan, karena saat itu bulan Ramadan, maka orang Arab Badui tadi bertanya, "Ya Khalifah, bar niki kula kenu napa?" Kata Khalifah Ali, "Berpuasalah." Apa itu puasa? Ndak makan minum dan yang membatalkan serta yang merusak puasa jangan dilakukan siang hari. Nek jenengan awak dhewe niku jamaah teng Indonesia niku poso penak awane mentok 13 jam. Kula niku 3 hari yang lalu nonton YouTube negara-negara dengan puasa terlama di dunia itu ada 10. Yang paling lama niku negara namine Finlandia. Kenapa? Siang harinya 23 jam 10 menit. Padahal dhewe terlanjur mendefinisikan puasa itu ndak makan minum dan lain-lain mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Bayangkan awane 23 jam 10 menit, malam harinya hanya 50 menit. Nomor niku le puasa jian ngiduwe ra kuat niku jamaah, iso merongos tenan niku. Lah niku ajeng buka telat sithik we imsak ngoten to. Lah kalau kita ini kan enak sekali ya, 13 jam sisanya malam bisa buka, bisa tidur, bisa sahur, tarawih dan seterusnya. Mereka berat itu. Jadi nikmat sekali menjadi orang Islam. Indonesia niku penak banget. Maka orang tadi, orang Arab Badui tadi dikatakan oleh Ali, puasalah, ini kan Ramadan. Puasa ki Mbak. Besok datang, "Ya Khalifah, kula kok maesuk lali sarapan. Juk pripun?" "Ya sudah, karena lupa silahkan lanjutkan puasanya," kata Khalifah Ali. Ya sudah. Besok hari kedua datang lagi. "Khalifah, alhamdulillah, kula pun mboten sarapan, ning kula makan siang."
Makan siang, oh iya. Ya sudah ndak apa-apa kalau lupa, besok lagi lanjutkan. Hari ketiga ternyata sama jamaah kiambake nggih lali dahar malih. Maka kata Khalifah Ali, ya wis lah ra usah poso. Kenapa? Karena mindsetnya, pola pikirnya belum tertata. Kiambake mentale dereng siap nek Ramadan niku mboten dahar, tidak makan minum dan seterusnya. Jadi kata kunci yang kedua sukses puasa adalah perubahan mindset menika. Nomor 3, ghufirallahu ma taqaddama min dzammi, diampuni dosa. Kata kunci puasa yang ketiga, diampuni dosanya oleh Allah. Indikatornya ada 4. Wah niki deling-eling tenan jamaah. Indikator tiang poso dan puasanya berdampak pada mendapatkan ampunan Allah, indikatore wonten sekawan. Namanya indikator itu bisa iya bisa tidak, tetapi setidaknya ini sebagai tanda. 1, jika puasanya mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Nah niki panjenengan puasa ning seneng ngeten lho. Kok nih poso kok seneng, ayem, tentrem, penak, nyaman. Ini indikator pertama. Yang kedua, puasanya menjadikan kita semakin mencintai ibadah. Tiba-tiba teng masjid sregep, subuhan kancane jam 4:30 ki ambake jam 3 esuk. Saking sregepe. Jumatan dina Kemis. Niku kan saking semangatnya luar biasa. Artinya semakin cinta. Sedekah biasane awal nggih jul gampang. Bapak-bapak kota infak Jumat biasane 2.000 nggih dadi 20.000. Ra ketang ya menglebokne pisan 2 wulan bari pensiun nggih saged. Mergone gelo kleru ling lebokke. Ibadah-ibadah sunnah yang biasanya tidak dijalankan tiba-tiba dijalankan dan senang tanpa ada paksaan. Wah, itu indikator kedua, semakin mencintai ibadah. Nomor 3, indikator ghufirallahu, orang itu mendapatkan ampunannya Allah adalah dia tidak melakukan kemaksiatan yang sama dan berusaha menahan diri dari kemaksiatan yang lain. Wah, angel niki. Angel niki, termasuk niki sing paling angel malah ibu-ibu. Khususe nek cok glendeng tanggane. Dhewe niku nek kulaan glendengan lak kathah to, Pak. Masya Allah. Harusnya puasa itu sedikit saja bicara, jangan banyak-banyak. Ning gandeng biasa ngombe jamu sari cerewet. Dadine angel tenan nek ajeng ngerem omongan niku. Padahal kan menahan apa? Puasa itu kan al-imsak, salah satu definisi maknanya. Jenengan nek sahur niku enten imsake mboten? Nek pun imsak niku angsal dahar napa mboten? Lah niku aneh. Wong imsak itu artinya menahan kok tidak boleh makan minum, jenengan imsak kok masih boleh makan minum, niku jenenge senes imsak, understand? Kalau saya imsaknya kapan? Adzan subuh. Tidak ada waktu imsak sebelum adzan subuh. Kalau sudah menyatakan imsak, tidak boleh makan, tidak boleh tidur, tidak boleh minum. Kenapa? Asyamu wal imsak. Salah satu definisi puasa adalah imsak, menahan diri. Tidak makan, tidak minum dan seterusnya, termasuk menahan bicara yang tidak perlu. Karena jika tidak membatalkan, minimal dia bisa mengurangi pahala puasa. Ciri yang keempat, orang yang mendapatkan ampunan Allah adalah orang yang puasanya berdampak nilai kebaikannya setelah puasanya berlalu. Posone Ramadan pun rambung, tetapi asarnya, dampak kebajikannya masih terasa setelah Ramadan berlalu. Cetha niki. Cetha. Hadis nomor pinten, Pak? Nomor pinten, Bu? Sekarang nomor berapa? 7. Pun meh jam 6 tadi sedelok malih. Ani bani Abi Anasin,
dari Ibnu Abi Annas anna abahu, dia mendapatkan hadis ini dari bapaknya, haddasuhu annahu sami'a Abu Hurairah, bapaknya mendengar hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Menika hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apa sabdanya, idza dakhala syahrul Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabus sama, dibukalah oleh Allah pintu-pintu langit. Sebagian riwayat futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabu jahannam, ditutuplah pintu-pintu jahannam. Wa sulsilatis syayatin, setannya diborgol. Ini ngampun ngantos jenengan setelah memahami hadis ini, poso niku berarti setan dibondo. Terus petuk tanggane, kok kae ucul ya. Waduh. Niku berarti niku jenengan nganggep tanggane setan. Jangan gitu. Setan itu tidak mengganggu mereka yang ahli maksiat. Jadi kalau Bapak Ibu pengen buatan diganggu setan, silahkan jadi ahli maksiat. Kenapa? Rugi. Wis podo-podo setan kok diganggu niku napa? Pasti yang diganggu adalah orang-orang yang berusaha menjadi manusia baik. Tapi kok saya, mohon maaf jika mungkin keliru nggih, tapi kula memahami hadis menika adalah metafora, perumpamaan. Jadi bukan kok fisiknya itu setan itu dibondo mboten. Meskipun sebagian ulama memahami ya memang setan itu diborgol beneran. Tapi saya memahaminya ini adalah bahasa metafora. Kenapa demikian? Karena banyak instrumen di dalam puasa Ramadan yang kalau kita jalankan, instrumen-instrumen ibadah itu menjadikan hal-hal maksiat itu yang berasal dari syaitan tidak berdaya. Contoh satu, sahur. Lah sahur mawon diingatkan, dianjurkan, ditekankan oleh Rasulullah selain untuk mengakhirkan adanya keberkahan luar biasa. Loh, jenengan dahar we ono keberkahan. Yang kedua, disuruh banyak membaca Quran, disuruh banyak berzakat atau berinfak, disuruh memperbanyak salat-salat sunnah, menjalankan salat tarawih dan seterusnya. Jadi banyak instrumen ibadah yang kalau dijalankan jamaah awak dhewe niku nggih kira-kira angel lah kena godaane setan itu sulitnya luar biasa. Jadi maka bahasa yang saya pahami niki nek kula ngarani bahasa metafora. Metafora ini napa nggih? Perumpamaan ya. Bahasa metafora karena banyak instrumen yang menjadikan kita semacam itu. Jadi dibukalah pintu langit, wa ghulliqat abwabul jahannam, dan ditutuplah pintu-pintu jahannam, wa sulsilatis syayatin, dan setan itu diikat. Maka Masya Allah dimanfaatkan dengan baik. Hadis nomor 8. Hadis menika dari Abu Sa'id Al-Khudri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, sinten mawon ingkang poso Ramadan, wa arafa hududahu, lan kiyambake menika ngertos batasan-batasannya puasa, tapi tahu rule of the game, aturan mainnya, wa takhaffadha mimma kana yanbaghi lahu ayatafakhadha, dan karena dia tahu aturannya, kiyambake menahan diri mengikuti aturan apa-apa yang harus ditahan. Maka penting awak dhewe niku sinau apa sih yang membatalkan, apa sih yang mengurangi, apa sih yang merusak, apa sih yang menjadikan puasa kita penuh berkah, napa mawon sing dadekke posone niku paripurna mendapatkan ampunan. Itu semua ada aturannya. Kalau taat pada aturan itu, maka kaffara ma kana qabla. Kata Rasulullah,
orang itu akan diampuni dosanya yang telah lampau. Niki tiyang ingkang ngertos batasan-batasan aturan-aturan. Maka sering saya sampaikan jamaah, ndak boleh beribadah tanpa landasan ilmu. Maka ketika Ramadan yang paling tepat persiapan utama adalah persiapan ilmu. Karena bahaya tiang ibadah ning mboten ngagem ilmu, bahayanya luar biasa. Ini sering saya ceritakan. Kula ngalami kejadian nyata zaman saya kuliah dulu. Sahur, godhog mie instan campur telur. Begitu mateng azan subuh. Jen emosi tenan kula. Gandeng kula emosi, kula kalih seniore waktu niku namine Mas Sugiyati tiang Temanggung sampeyan dados dosen teng Unima. Saya tanya karena dia orang pesantren. Mas Ki piye iki? Mateng kan kula ngoten. Ning kok wis adzan subuh. Lalu dia membacakan hadis. Ada satu hadis Mas Zuron, kalau engkau sedang mempunyai hajat untuk sahur lalu mendengarkan adzan subuh, maka selesaikan hajatmu. Hajar mawon tol ngoten mawon, sing teng wajan tak jikuk ngoten mawon, kancane wis do subuhan kula rung rampung le sahur. Karena sudah punya fatwa. Lalu ketika saya pulang kampung teng Lampung, saya tanya bapak iku lho Pak, maksudnya hadis selesaikan hajat sahur meskipun adzan subuh sudah berkumandang, maksudnya napa? Oh bener hadis kuwi ono. Maksudnya napa Pak? Makanan yang sudah di mulut, ora sing neng piring, apa meneh tanduk. Wah itu kan bahaya Pak. Bahaya kalau beribadah tanpa ilmu. Kalau nanti ngimami sholat isya 5 rakaat, 4 rakaat saya naik lagi, tapi makmume niku mboten enten sing ngelingke. Subhanallah, subhanallah mboten. Dadi kula akhirnya ngadeg dhewe ning makmume atahiyat terus. Sobi, fakta itu. Masya Allah ya. Contoh lain ini kayaknya pernah saya ceritakan dulu, kami pernah mengadakan namanya Baitul Arham, kagem dosen-dosen Unima sing sepuh-sepuh senior. Kula panitiane saat itu salah seorang dosen saya tunjuk sebagai imam sholat zuhur. Rakaat kedua harusnya sujud 2 kali baru atahiyat awal, kiambae sujudnya baru sekali langsung atahiyat awal. Biasanya diingatkan gimana Bu? Gimana Pak? Subhanallah. Biasanya mengingatkan gitu kan? Ini sudah diingatkan subhanallah, subhanallah. Kiambae ra mudeng. Pun delengke subhanallah niku mboten paham, tetep atahiyat. Akhirnya enten makmum sing muni sujud. Baru dia sujud. Padahal kula jan persis teng burine ngempet guyu nganti rampung. Iki njuk sah pora, itu bahaya. Artinya apa yang terjadi? Bisa jadi imam tadi mboten paham kalau kalimat subhanallah adalah kode untuk mengingatkan kesalahan di kala sholat. Bisa jadi juga makmume mboten sabar, iki kok subhanallah ora kena-kena sujud wae. Untung ra disauri, sujud apa iki? Bahaya kalau disauri ngoten nggih. Maka penting jamaah yang namanya mengetahui aturan-aturan main di dalam beribadah, termasuk aturan main dalam perkara puasa. Hadis nomor 8 sampun. Hadis nomor 9. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menika dari sahabat Abu Hurairah, kana yakunu,
Jadi mendapatkan ini dari Nabi, dan Nabi bersabda, as-shalawatul khamsu, salat yang 5, berarti maksudnya salat fardu. Apa sih Pak bedanya fardu dengan wajib? Tidak sama. Kalau fardu itu adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam situasi dan kondisi apapun, kecuali halangan itu adalah syar'i. Dan kalau terhalang syar'i, tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Ini fardu. Kalau wajib, boleh ditinggalkan jika alasan meninggalkannya adalah syar'i dan ada kewajiban menggantinya di lain waktu. Contoh, sholat itu fardu apa wajib? Fardu. Bapak-bapak sakit mboten iso obah awake ning ketap-ketip masih ada kesadaran, tidak boleh meninggalkan sholat, tetap harus sholat. Nek jenengan semaput 70 dino wajib ganti sholat mboten? Mboten. Bagaimana dengan puasa? Kalau ibu-ibu hamil, ada enggak alternatifnya? Ada, maka dia disebut wajib, bukan disebut fardu. Kalau ibu-ibu menyusui boleh diganti? Boleh. Bapak-bapak sakit bisa diganti? Bisa. Bahkan Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam itu boleh anak kandung membayarkan hutang bapaknya dengan cara berpuasa. Bapak gerah bulan Ramadan tidak sembuh, bablas meninggal, punya hutang 10 hari, tidak dibayar dengan fidyah tapi dibayar dengan puasa di lain waktu, boleh. Itu namanya wajib. Maka ada perbedaan antara sesuatu yang fardu dan yang wajib. As-salawatul khamsu, salat yang 5, wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan. Ini berarti bicara tentang rentang waktu. As-salawatu khamsun, ada salat 5 dari subuh ke zuhur, zuhur asar dan seterusnya. Al-jum'atu ila jum'ah, salat Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Mukaffiratu ma bainahunna, maka Allah di antara rentang waktu itu akan mengampuni dosane awak dhewe selama sholatnya dilakukan dengan benar. Panjenengan subuhane benar, maka rentang subuh dumugi zuhur Allah mengampuni dosa kita. Ketika kita berbuat dosa diampuni oleh Allah. Luhurane niku bener, maka jarak antara zuhur ke asar kalau kita melakukan dosa diampuni oleh Allah jika salatnya benar. Jum'ah ila jum'ah, salat Jumatnya benar, maka seminggu rentang waktu kalau bapak ibu ternyata melakukan perbuatan dosa diampuni oleh Allah. Wa Ramadan ila Ramadan, lebih jauh lagi. Nek niki posone kok apik, leres, lurus sesuai dengan syariat, diampuni oleh Allah dalam rentang jarak itu. Tapi Nabi mengatakan idza ijtanabal kabair, kejaba dosa sing gedhe. Jadi kalau dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dosa kecil niku napa? Kalau ghibah itu dosa besar Bu ya. Ning menikmat mendengar orang menghibah. Wah, itu termasuk. Wah, kayak kok jenengan batin ki wong poso-poso kok ngrasani to. Ning jenengan betah ning ngrungokke. Ya ghibah, namimah, tajassus pada awalnya mungkin bisa jadi itu dosa biasa.
Tapi jika itu berdampak pada keburukan, itu namanya menjadi dosa besar. Contoh nggih. Bapak Ibu mireng mboten wingi enten sing nglaporke Pak Ganjar menerima gratifikasi 100 miliar. Dengar beritanya? Kalau yang dengar bagi saya itu namanya tajassus, mencari-cari kesalahan. Kenapa? Mergo niki ambek ngusul ke hak angket lalu dilaporkan oleh orang partai tertentu Pak Ganjar menerima gratifikasi. Ya kalau mau dilaporkan kemarin dong, waktu masih jadi gubernur. Oh ini salah, dia pejabat negara, ndak boleh gratifikasi. Lah nek sakniki wis senes gubernur kok gek dilaporke, itu namanya tajassus, mencari-cari kesalahan. Zuhron niko jane ape, ning kok ababe kotak-kotak, untune mlenyok, keleke gondrong. Itu namanya jenengan tajassus, mencari-cari kesalahan. Lah kok mencari-cari kesalahan apa? Kula pas kuliah subuh tersinggung mosok dunekne cok ngombe jamu sari cerewet niku lah tidak sesuai kenyataan. Itu namanya tajassus, begitu. Jadi tidak boleh itu tajassus. Maka orang yang tadi berpuasa dengan benar akan diampuni oleh Allah Ramadan ila Ramadan. Dari waktu salat ke salat selanjutnya ila Jum'atu Jum'ah ya. Wal Jum'atu ila Jum'ah, dari Jumat ke Jumat berikutnya. Hadis nomor 10. Niki enten tanya jawab mboten? Mboten nggih, Pak. Berarti ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh sebelum saya lanjutkan. Mboten enten? Nggih, saya lanjutkan. An Sahli radhiyallahu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor pinten niki? Hadis nomor 10. Niki jame cocok mboten to? Banter nggih. Jenengan cok ngapusi soal nek muni jam niki. Oke, jam. Nggih. Hadis nomor 10 dari Sahal radhiyallahu anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Qala inna fil jannatin, sesungguhnya di surga itu baban, banyak pintu-pintu yang bisa menjadikan kita masuk di dalamnya. Yuqalu lahu ar-rayyan, tapi orang yang berpuasa itu punya pintu khusus namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun, yang masuk lewat pintu itu hanyalah orang-orang yang berpuasa. Wih, spesial nih Pak. Jadi nek ngantos mboten pinanggih Ramadan niku jane ya rugi betul itu kita itu. Karena kan Gusti Allah niku diterangke miturut hadis menika, Gusti Allah niku pun nyiapne dalan khusus, kaplingan khusus, lawang khusus bagi mereka yang melaksanakan puasa. Bahkan ada satu riwayat hadis yang cukup panjang itu. Hadis menika dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah nika nyeritakne ngeten. Ada dua orang laki-laki masih muda dia datang kepada Rasulullah. Sampai di depan Rasulullah dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ana uridu fil Islam." Saya ingin masuk ke dalam Islam. Loh, serius? Iya serius. Enggak ada yang maksa, enggak ada yang Nabi. Maka diislamkan oleh Nabi dua orang pemuda tadi. Karena sudah masuk Islam, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang sanggup menampung, memberi garansi pada dua orang ini? Maka sahabat Thalhah mengacungkan diri, ya Rasulullah, saya saja yang menanggung. Karena kalau menanggung dia memberi makan, memberi tempat, mengajari agama dan seterusnya. Maka dua orang ini ditampung di rumahnya Thalhah, disiapkan kamar, makanan, diajarkan perkara-perkara agama. Tapi ternyata jamaah
Dua orang ini beda karakter. Si setunggal niku sregep, disiplin, serius, sungguh-sungguh, rajin luar biasa. Sing siji klelat-klelet kaya tumo kathok. Tapi dua-duanya sama ahli ibadahnya, artinya berislamnya sungguh, cuma beda karakter gitu. Suatu ketika ada lonceng perang. Sing sregep, disiplin, pekerja keras nih wow, berangkat dia, beli pedang, berangkat ikut perang dan dia syahid di medan perang. Sedangkan sing kelelat nih wow mboten, tapi dia meninggal juga 1 tahun kemudian setelah laki-laki pertama yang sregep niku mau meninggal. 1 tahun kemudian dia meninggal juga. Suatu ketika Thalha bin Ubaidillah menikah ngimpi. Di dalam mimpinya dia diberikan gambaran, ternyata apa? Pemuda sing klelat-klelet mau justru mlebu swarga rumiyin. Jadi surga ada malaikat penjaga di sana memanggil sahabat yang kelelat-kelelet tadi untuk masuk ke dalam surga. Setelah masuk, pintu surganya ditutup, dibuka lagi. Barulah kemudian sahabat yang rajin tadi, pemuda yang rajin tadi dipanggil oleh penjaga surga masuk ke dalam surga. Baru setelah itu malaikat penjaga surga mendatangi Thalha dan mengatakan, Mas Thalha, jenengan dereng wayahe. Jadi nek mangke dalu jenengan ngimpi ketemu malaikat terus dunekne dereng wayahe berarti umure dawa. Ngoten. Ning nek sing marani kok setan berarti jenengan koncone, ngoten. Lalu mimpi itu diceritakan kepada para sahabat yang lain karena Thalha heran, kok ngene to yo? Diceritakan, heboh itu para sahabat. Wah, Thalha ngimpimu salah. Masa orang yang rajin, pekerja keras, mati di jalan Allah, masuk surganya belakangan? Aneh ngimpimu. Tidak benar nih. Sehingga pergunjingan itu terdengar oleh Rasulullah. Lalu mereka berkumpul. Lalu para sahabat ini bertanya tentang mimpi itu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya, terus masalahnya apa? Dan itu Kanjeng Nabi, masa sing sregep meninggal di jalan Allah kok masuk surganya belakangan? Dan yang masuk surga duluan kenapa? Justru sing kelelat-kelelet niku wau meskipun dia 1 tahun kemudian. Lalu Nabi bertanya, bukankah dia meninggal 1 tahun kemudian? Iya ya Rasulullah. Bukankah dalam waktu 1 tahun itu dia sudah sujud ribuan kali? Benar ya Rasulullah. Bukankah dalam waktu 1 tahun itu dia bertemu bulan suci Ramadan dan dia sungguh-sungguh beribadah di dalamnya? Benar ya Rasulullah. Maka Nabi katakan jarak di antara keduanya seperti bumi dan langit. Masya Allah. Jadi menurut hadis menika, mari kita budayakan kelelat-kelelet. Itu maksudnya saking hebatnya Ramadan, ngeten lho, ngantos tiyang ingkang syahid di medan perang saja bisa dikalahkan derajat kemuliaannya jika orang itu benar-benar sungguh-sungguh lenglakoni Ramadan. Jadi ini anugerah luar biasa. Mantan. Hadis nomor 100 niki terakhir mau nggih pun meh jam 6 to. Turun 10 niku jane kudune nggih 10 pertemuan kok nggih. Niki rapelan. Gandeng kula ling ngriki ming setahun pisan rapopo, dadi rapelan. Jadi pintunya tadi disebut apa? Ar-Rayyan. Nanti di hari kiamat, yaumal kiamati, orang-orang yang shaimun tadi masuk dari pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada orang lain yang masuk surga lewat babur Rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa.
Jadi jelas ini, jelas cetra wela-wela, gitu ya. Jadi orang yang berpuasa itu insya Allah masuk surganya begitu. Kenapa? Karena ughliqa falam yadkhul minhu ahadan. Karena setelah orang-orang yang berpuasa itu masuk lewat pintu babur rayyan itu, pintu surganya ditutup. Sudah. Nggak ada yang lain ya, cuman itu doang. Jadi nek jenengan misalnya, wah kula kok salate bermasalah, mboten khusyuk, ajeng sedekah kok duitnya terbatas, haji kok ya ora kuat, ajeng bangun masjid kok ya ora iso, mulang ngaji kula ya ora dongan. Misale lho, ya sudah, andalan saya adalah berpuasa. Nah, berarti jenengan pun mengkapling diri minimal bisa masuk surga melalui babur rayyan, pintu surga. Ada pertanyaan? Nggih, Ibu silakan. Oh, dalam riwayat itu dikatakan beliau sakit biasa. Dadi mboten perang ngoten. Ning sing dieling-eling ampun kelelat-kelelet nggih Bu, bahaya niki. Sakit biasa, tidak dalam kondisi perang, tapi karena dia bertemu dengan bulan suci Ramadan dan sungguh-sungguh, maka Nabi katakan derajatnya jauh lebih mulia. Tasih wonten pertinyiin ya, silahkan Bu. Ya kalau tidak dengar niku disebut jamaah ndak ya? Karena ciri berjamaah itu kan salah satunya mengerti apa yang dibaca oleh imam. Lah nek mboten ngerti njuk pripun? Akhirnya menganggo ilmu kira-kira. Engko makmum imame sujud jenengan atahiyat kan bisa juga. Ya sebaiknya tidak terjadi yang semacam itu. Tidak disebut sebagai berjamaah kalau kita tidak mengikuti apa yang dilakukan imam, meskipun panjenengan boten kleru. Kenapa? Karena imamnya yang tidak tepat cara membaca dan melafalkan. Memang bacaan imam kan harus yang jelas nggih Bu. Nek imam sing pun lirih ngoten niku ganti mawon. Jenengan kadosipun meh mati lho Pak gantos mawon ngoten. Ganti saja ya, karena harus jelas bacaan, jelas lafalnya, syukur-syukur suaranya indah, bacaannya bagus. Kalau terlalu kecil nggih kasihan makmum pun kecilian le nyuwara, makmume sudorungon meneh. Ayo parah niku. Meskipun juga tidak usah berteriak-teriak kan standar. Makanya kalau ngimami teng mriki misalnya jamaah full memang harus pakai ini Pak, pakai sound itu penting, karena mboten ngagem sound iku imam nggih rekoso tenan ngoten. Jadi misiun pelan, tapi kalau imamnya itu pakai mic kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim, kan kula mboten teriak-teriak tapi sudah terdengar. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Kan jelas. Akbar. Mboten jelas ta nek muni. Akbar. Jane ngimami apa ngrasani mboten jelas. Ngaten nggih Bu nggih. Ya gimana, akhirnya ya solusinya mantap dengan sholatnya sendiri jika memang tidak bisa mengikuti. Ya gimana, karena tidak bisa mengikuti. Yang namanya bermakmum kan memang wong hadisnya jelas, innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Lah kalau itu nggak bisa diikuti, perkomutan jelas tidak ada kesalahan pada makmum untuk tidak mengikuti karena faktor teknis tadi. Kalau masih ada satu lagi terakhir, cekap
Sekam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.